Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kadir Amin. Saya Mustafa Fauzi. Saya Yusuf Markau. Saya Pakar. Saya Negara Sipil. Materi pertama yaitu perancangan poros. Perancangan poros adalah proses perancangan komponen mekanisme bentuk batang silinder yang digunakan untuk mentransmisikan daya, torsi atau gerak dari satu elemen mesin ke elemen lainnya. Poros sering digunakan pada mesin, kendaraan dan alat berat, sehingga desainnya harus mempertimbangkan berbagai aspek teknis dan material. Berbagai fungsi poros. Berikut adalah 2 fungsi dari poros, yaitu 1. Transmisi daya. Poros transmisi daya dari motor atau sumber daya lainnya ke komponen seperti roda gigi, power atau roda. 2. Penopang beban. Poros sering menanggung beban akibat komponen yang terpasang di atasnya seperti roda gigi atau baling-baling. Next. 2. Jenis beban pada poros. Berikut beberapa jenis beban pada poros. 1. Beban torsi disebabkan oleh momen puntir akibat daya yang ditransmisikan. 2. Beban dentur akibat gaya radial dari elemen yang terpasang seperti sabuk atau roda gigi. Dan yang ketiga, gabungan beban. Kombinasi antara torsi dan dentur sering terjadi dalam aplikasi nyata. Dan berikutnya 3 parameter perancang. 1. Kekuatan material. Memiliki material poros seperti baja karbon, baja paduan atau aluminium yang dapat menahan tegangan tarik, desek, dan tekan. 2. Dimensi poros. Menentukan diameter poros berdasarkan analisis kekuatan dan kekakuan. 3. Faktor keamanan. Menambahkan margin keamanan terhadap kegagalan material. 4. Kecepatan rotasi. Memastikan poros mampu beroperasi pada kecepatan rotasi tanpa terjadi gesekan, berlebih atau kelelahan. 4. Metode analisis. 1. Analisis tegangan. Menghitung tegangan geser, bentur, dan puntir untuk memastikan tegangan yang terjadi tidak melebihi kekuatan material. 2. Teori kegagalan. Menggunakan teori seperti von Mises atau Tresca untuk menganalisis kegagalan akibat kombinasi tegangan. 3. Analisis kelelahan. Untuk poros yang bekerja secara dimensi, perlu dilakukan analisis umur pakai berdasarkan siklus pembubaran. 5. Proses perancangan. 1. Menentukan beban. Identifikasi semua gaya dan momen yang bekerja pada poros. 2. Pemilihan material berdasarkan kebutuhan, kekuatan, kekakuan, dan lingkungan operasi. 3. Perhitungan dimensi awal. Menentukan diameter berdasarkan persamaan kekuatan. 4. Pemeriksaan kekuatan dan kelelahan. Memvertifikasi desain menggunakan metode analisis kegagalan. 5. Optimasi. Meminimalkan ukuran, berat, atau daya tanpa mengurangi derajat. 6. Contoh aplikasi, yaitu 1. Poros pada transmisi kendaraan. 2. Poros turbin angin. 3. Poros pada sistem konveyor. Selanjutnya, pasak. Pasak adalah salah satu komponen mekanis yang digunakan untuk menghubungkan poros dengan elemen mesin lainnya seperti roda gigi, puli, atau sprocket agar dapat mentransmisikan daya dan torsi. Pasak bekerja dengan mengunci kedua komponen sehingga tidak terjadi slip antara poros dan elemen mesin yang terpasang. 1. Fungsi pasak, yaitu 1. Transmisi torsi. Pasak mentransfer torsi dari poros ke komponen yang terpasang atau sebaliknya. 2. Penyelarasan. Menjaga posisi elemen mesin agar tetap sejajar pada poros. 3. Keamanan. Pasak dirancang agar dapat melepas atau mengganti elemen mesin tanpa perlu merusak poros. 2. Jenis-jenis pasak. 1. Pasak temu atau saddle gate. 1. Bentuknya setengah bulat atau datar. 2. Digunakan pada aplikasi ringan. 3. Tidak membutuhkan alur di poros. 2. Pasak tanam atau sulke. Pasang dengan membuat alur pada poros dan elemen mesin. Umumnya digunakan karena kekuatan dan kestabilannya lebih tinggi. Contoh, pasak segi 4, pasak setengah bulat. 3. Pasak bulat atau round K. Bentuknya silindris atau bulat, digunakan pada poros dengan diameter kecil.
4. Pasak ramping atau taper D, memiliki bentuk merunting dengan sudut tertentu, memberikan pengujian tambahan karena efek. 5. Pasak gift head, seperti pasak ramping tapi memiliki kepala tambahan untuk memudahkan pelepasan. 6. Pasak geser atau shear K, dirancang untuk patah apabila beban melebihi batas tertentu, melindungi poros dan melindungi. 3. Parameter perancangan pasak. 1. Beban torsi. Pasak harus mampu mentransmisikan torsi sesuai dengan aplikasi. 2. Material pasak. Biasanya menggunakan material baja karbon, baja paduan atau bahan lain dengan kekuatan geser tinggi. 3. Dimensi pasak ditentukan berdasarkan standar atau ISO atau DIN atau perhitungan analitis. 4. Tegangan geser dan tekan. Pasak harus dirancang untuk menghindari kegagalan akibat tegangan geser atau tekan. Keunggulan pasak adalah 1. Sederhana dan ekonomis. 2. Mudah dilepas atau diganti. 3. Mampu mentransmisikan torsi besar bila dirancang dengan benar. Kekurangan pasak adalah membutuhkan pembuatan alur pada poros yang dapat melemahkan kekuatannya. 2. Tidak cocok untuk kecepatan tinggi karena dapat menimbulkan ketidakseimbangan. Materi berikutnya adalah kopling tidak tetap. Kopling tidak tetap adalah jenis kopling yang memungkinkan kedua poros yang dihubungkan dapat dipisahkan dengan mudah tanpa perlu membongkar komponen lainnya. Kopling ini dirancang agar menghubungkan antara poros-poros tersebut bersifat sementara dan dapat dilepas sesuai kebutuhan. 1. Karakteristik kopling tidak tetap. 1. Fleksibel, dapat dilepas atau dipasang ulang dengan cepat. 2. Digunakan untuk pemeliharaan, memudahkan perbaikan atau penggantian komponen. 3. Tidak digunakan saat mesin bekerja. Kopling ini biasanya dilepaskan saat sistem tidak beroperasi atau dalam kondisi berhenti. 2. Contoh kopling tidak tetap. Yang pertama, kopling cakar atau jaw close, menghubungkan dua poros dengan gigi-gigi berbentuk cakar yang saling berinteraksi. 2. Kopling gesek atau friction close, menggunakan prinsip gesekan untuk menghubungkan atau melepaskan poros. 3. Kopling pengunci atau Deaton close, menggunakan mekanisme pengunci untuk memastikan hubungan sementara. 4. Kopling gigi atau dot close, menggunakan tondolan berbentuk gigi untuk menghubungkan poros. Kopling tetap. Kopling tetap adalah jenis kopling yang digunakan untuk menyambungkan dua poros secara permanen sehingga keduanya berputar bersama dengan kecepatan yang sama, tanpa adanya perbedaan kecepatan slip antara poros yang dihubungkan. Kopling ini tidak memungkinkan pelepasan atau pemisahan poros selama mesin sedang beroperasi. Adapun ciri-ciri kopling tetap yaitu 1. Hubungan permanen. Kopling ini hanya dapat dilepas jika mesin dihentikan. 2. Tidak ada slip. Kedua poros yang dihubungkan selalu berputar dengan kecepatan yang sama. 3. Sederhana. Desain dan pemasangannya mudah. Yang keempat, tidak memungkinkan bisa di-mate poros yang dihubungkan harus sejajar dengan presisi tinggi. Yaitu contoh kopling tetap. 1. Kopling move atau slip kopling, berbentuk tabung silinder yang menyambungkan dua poros. 2. Kopling lensa, menggunakan dua lensa yang dipasang pada masing poros kemudian diikat dengan baut. Yang ketiga, kopling cincin pembelah atau split mode kopling, dua bagian cincin yang dipasang di sekitar poros dan diikat dengan baut. Adapun kelebihan poros dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya 1. Desain sederhana dan kokoh. 2. Daya pembuatan perawatan relatif rendah. Tidak ada yang ketiga, tidak ada kehilangan energi akibat selip. Dan kekurangan kopling yaitu 1. Tidak mampu mengakomodasi penggeseran atau kesalahan posisi. Yang kedua, harus dihentikan untuk pelepasan atau perawatan. Yang ketiga, kopling tetap sering digunakan pada mesin-mesin industri yang membutuhkan transmisi tenaga secara langsung. Sekian dari presentasi kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.